Welcome back to Choptatsu. Di video kali ini kami akan menceritakan alur cerita dari tokusatsu buatan Masahiro Inoue, yaitu Sentikaji Series. Di sini diceritakan seorang gadis biasa bernama Ayuka yang bereinkarnasi di dunia lain setelah dirinya meninggal. Namun suatu hari seorang pria misterius bernama Jiseris muncul dan selalu mengejar Ayuka. Misi Ayuka adalah mengumpulkan item yang disebut Rift Cells. Untuk itu Ayuka menghadapi berbagai cobaan. Tanpa disadari, pertemuan antara Ayuka dan Jiseris tersebut mengungkap sebuah fakta tentang sebuah pertempuran kuno, di mana para satria Sentika melawan musuh utamanya yaitu Raido Kiba dan Zeigen. Bagaimana nasib dunia yang dimiliki Ayuka? Apakah Jiseris musuh atau sekutu? Fakta mengejutkan yang diceritakan Jiseris kepada Ayuka adalah mengubah dunia yang damai. Satu-satunya cara untuk kembali ke dunia asalmu adalah aku membunuhmu atau kamu yang membunuhku. Sebelum kita ke alur ceritanya, kami tak bosan-bosannya mengingatkan kalau video ini mengandung full spoiler. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah kisah selengkapnya. Desire Driver. Di awal film kita diperlihatkan sebuah dunia modern layaknya dunia cyberpunk. Lalu terlihat di sebuah gedung tampak seorang pria misterius sedang merenung setelah ia menerima sebuah surat pemutusan hubungan kerja. Setelah merobek kertas di tangannya, pria itu lantas mengamburkannya ke udara dan melompat dari atas gedung menuju sebuah portal dimensi lalu menghilang. Lalu scene pun berpindah di sebuah hutan. Di sana terlihat seorang gadis berlari seperti sedang dikejar sesuatu. Gadis itu bernama Ayuka. Ternyata Ayuka juga sedang kebingungan karena mendapati dirinya berada di sana setelah sebelumnya ia tak sadarkan diri. Di tengah kebingungannya, tiba-tiba pria yang sebelumnya masuk ke portal dimensi muncul di sana. Mengetahui pria itu berada di sana lantas membuat Ayuka kembali berlari ke arah yang berlawanan. Dan ternyata pria itulah yang sedari tadi mengejarnya. Selain pria itu, di sana juga muncul seorang pria berjubah hitam misterius lainnya yang sedang memegang sebuah lilin. Saat Ayuka kelelahan berlari, pria itu kembali muncul di hadapannya dan menebak apa yang sedang dipikirkan oleh gadis itu. Namun sebelum memberitahukan identitasnya, pria itu lantas menjelaskan bagaimana ia selalu dapat mengejar dan mendahului lari Ayuka. Hal itu ternyata ia ketahui karena membaca pola gerakan Ayuka yang selalu berlari ke arah sisi kirinya. Namun sebelum penjelasannya selesai, lagi-lagi Ayuka berlari pergi meninggalkannya. Namun sayangnya hal itu sia-sia saja, karena lagi-lagi pria tadi berhasil menemukannya. Merasa dirinya dipermainkan, Ayuka pun kembali pergi sambil menahan rasa hausnya, hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah tak berpenghuni dan meminum air dari sana. Di tengah keputusasaannya itu, Ayuka tiba-tiba mendapatkan ingatan yang samar tentang keluarganya, sehingga ia mengeluarkan ponsel dari sakunya yang ternyata tak ada sinyal di sana. Di saat yang sama, pria tadi lagi-lagi muncul kembali dan mengatakan bahwa tak ada hal apapun yang bisa diperbuatnya di dunia itu. Namun jika Ayuka ingin pulang ke rumahnya, maka pilihannya hanya ada dua, yaitu aku membunuhmu atau kamu yang membunuhku. Hal itu tentu membuat Ayuka ketakutan dan kembali berlari pergi dari sana. Hingga malam tiba, sayangnya Ayuka menemui jalan buntu, sehingga pria tadi memintanya untuk membunuhnya jika ia ingin pergi dan keluar dari dunia itu. Di tempat yang sama, pria berjubah hitam kembali muncul dengan kondisi lilin yang hampir habis. Melihat Ayuka tak bisa lari lagi, pria itu lantas memberikan sebilah pisau agar gadis itu dapat segera membunuhnya. Namun menyadari Ayuka tak ingin melakukannya, pria tadi lantas mendorongnya ke jurang hingga ia tewas. Dan di saat yang bersamaan, lilin pria berjubah tadi juga telah habis. Namun di tempat berbeda, Ayuka tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa dirinya belumlah tewas. Dan ternyata hal yang ia alami barusan juga bukanlah sebuah mimpi. Di sana Ayuka lantas melanjutkan perjalanannya. Saat berada di sebuah taman, tiba-tiba beberapa anggota militer mengepung dan menodongkan senjata ke arahnya. Sementara ia yang tak tahu apa-apa tentu saja terkejut dengan hal itu. Tak lama kemudian pemimpin pasukan itu pun muncul dan meminta anggotanya menurunkan senjata mereka. Di sana Ayuka lantas bertanya tentang tempat itu karena sebelumnya ia tak pernah mengetahuinya. Namun setelah mereka menyadari Ayuka adalah seorang manusia, mereka lagi-lagi kembali menodongkan senjata ke arahnya dan menanyakan tentang tujuan Ayuka berada di sana.
Beruntungnya pria tadi kembali muncul menolongnya sehingga Ayuka bisa kabur dari sana. Dan di sini lagi-lagi terlihat pria berjubah hitam misterius sebelumnya yang kini memegang sebuah mainan dengan tuas yang berputar seperti mengisyaratkan waktu yang dimiliki Ayuka. Setelah berhasil kabur dari kejaran pasukan itu, malam harinya Ayuka bertemu dengan wanita misterius yang sedang minum teh. Sebelum Ayuka sempat bertanya, wanita misterius itu tiba-tiba menyerangnya karena ia mengetahui bahwa Ayuka seorang manusia. Di saat yang sama, pria berjaket pink sebelumnya muncul kembali dan menolong Ayuka dengan bertarung melawan wanita misterius itu. Di saat wanita itu terdesak, pasukan militer sebelumnya pun muncul mengepung pria itu. Beruntungnya pria itu berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Di saat yang sama, wanita dan tentara aneh itu lantas berkata bahwa manusia adalah musuh. Seketika itu juga seekor monster tiba-tiba muncul dan bangunan di sekitar mereka pun ikut berubah. Di tengah kebingungannya, Ayuka tiba-tiba menjatuhkan ponselnya. Pria dengan jaket pink yang menyadari waktunya tinggal sebentar lagi dari pria berjubah hitam di sana lantas meminta Ayuka untuk melawan rasa takutnya dan menghadapi monster itu bersama. Di sana ia lantas meminjam ponsel Ayuka dan bertransformasi menjadi seorang satria Sentika. Dengan kekuatannya itu, ia pun mampu mengalahkan satu persatu pasukan militer dan monster raksasa di sana. Setelah pertarungan berakhir, bangunan di sekeliling mereka pun kembali seperti semula. Dan di saat yang sama, pria itu akhirnya mendapatkan item Rift Cells-nya. Lalu di sana akhirnya terungkap bahwa pasukan militer, wanita misterius, dan monster yang sebelumnya mereka lawan hanyalah sebuah mainan. Karena ternyata dunia itu adalah dunia di mana tempat mainan dibuang oleh manusia. Maka dari itu juga sebelumnya mereka sangat membenci keberadaan manusia di sana. Di saat yang sama lagi-lagi pria itu membunuh Ayuka dengan pistol yang berada di dunia itu hingga tewas. Bersamaan dengan tewasnya Ayuka, pria pink itu pun juga ikut menghilang dari dunia itu. Keesokan harinya Ayuka kembali terbangun di dunia yang lagi-lagi berbeda. Dan kali ini ia terbangun di sebuah kamar yang membuatnya teringat kenangan bersama sahabatnya tentang sebuah lagu yang pernah mereka nyanyikan. Namun anehnya ia tak mengingat tentang siapa sahabatnya itu. Di saat yang sama seorang wanita muncul dan berbicara melalui hatinya. Di sana ia menyadari bahwa Ayuka ternyata bukan berasal dari dunia mereka. Karena di dunia mereka manusia tidak diperbolehkan berbicara melalui lisannya. Di sini manusia juga memiliki kemampuan untuk berkomunikasi melalui hati mereka satu sama lain. Dan di sana si pemilik rumah itu ternyata bernama Rinko. Tak lama kemudian Shotaro yang merupakan kakak dari Rinko pun pulang. Di sana Shotaro memperbolehkan Ayuka tinggal di sana untuk sementara waktu. Namun Shotaro juga memperingatkannya untuk tak bersuara dahulu selama ia di sana. Namun anehnya di dunia itu selalu berbunyi sebuah lagu yang dahulu selalu mereka nyanyikan saat mereka masih kecil. Di sana Ayuka pun menceritakan pengalamannya yang dibunuh berkali-kali, namun hal itu selalu membuatnya lantas berpindah-pindah ke berbagai dunia. Setelah mendengarkan cerita Ayuka, Rinko menyarankan agar Ayuka mencari pria pink itu karena hidupnya kemungkinan bergantung juga padanya. Di saat yang sama tiba-tiba dua orang pria menggedor pintu rumah mereka untuk mencari Ayuka. Karena menurut mereka Ayuka telah melanggar aturan di dunia itu untuk tak bersuara. Untuk menyelamatkannya, Shotaro dan Rinko mengajak Ayuka untuk kabur dari sana. Di saat Shotaro berusaha menghalangi kedua orang itu, di tengah kota Ayuka lagi-lagi tak sengaja berbicara sehingga ia menjadi pusat perhatian banyak orang yang berada di sana. Namun beruntungnya seorang pria berbaju biru juga berbicara sehingga hal itu mengalihkan perhatian warga kota dan Ayuka berhasil kabur dari situasi itu. Sementara terlihat di tempat berbeda, pria pink itu sedang mencari keberadaan Ayuka dari ketinggian. Sedangkan pria berambut biru sebelumnya membawa Ayuka ke tempat yang aman sehingga suara mereka tak akan terdengar oleh warga. Di sana ia berkata bahwa Rinko dan Shotaro merupakan salah seorang yang melakukan penolakan berbicara melalui hati atau telepati. Di sini akhirnya terungkap mengapa di dunia itu mereka dilarang berbicara. Hal itu ternyata dikarenakan orang-orang menganggap bahwa dengan berbicara melalui lisan membuat mereka dapat berbohong. Maka dari itu mereka hanya diperbolehkan berkomunikasi melalui hati. Karena hati tidak mungkin akan berbohong. Semenjak itu berbicara dianggap sebuah dosa besar di dunia itu. Ayuka pun merasa hal itu merupakan pandangan yang salah. Maka dari itu pria biru itu pun bertekad untuk mengubahnya bersama mereka. Karena ia merasa Ayuka memiliki kemampuan untuk melakukannya. Sayangnya Ayuka tak ingin terlibat lebih jauh dan memilih mencari cara agar ia bisa pulang ke dunia asalnya. Namun di sana pria itu tak sengaja berkata selama Ayuka tak kembali ke dunia asalnya maka dunia itu tak akan hancur. Hal itu lantas membuat Ayuka bertanya-tanya.
Namun sebelum pria itu menjelaskan pada Ayuka, tiba-tiba pria pink sebelumnya sampai di sana. Di sini kita baru diperkenalkan bahwa nama pria itu adalah G-Series. Sedangkan pria berambut biru itu adalah Fobia. Tak diduga di sini Fobia dan G-Series mengincar keberadaan Ayuka, sehingga mereka memutuskan untuk bertarung. Berdasarkan perkataan Rinko sebelumnya, di sini Ayuka menduga kemungkinan memang benar hidupnya di dunia itu bergantung pada G-Series yang selalu muncul saat Ayuka berpindah-pindah dunia. Di sini akhirnya pertarungan antara G-Series dan Fobia terjadi. Di tengah pertarungan, G-Series pun mempertanyakan niat Fobia yang ingin mengubah dunia itu. Di sini Fobia mengungkapkan bahwa ia sudah lelah menjalankan tugas seorang Sentika. Fobia pun mengungkapkan ia juga berusaha mewujudkan keinginan semua orang. Namun sayangnya G-Series justru tak mempercayai perkataannya. Fobia pun lantas berbalik menyalahkan G-Series sebagai seorang yang tak bisa dipercaya karena berusaha menghapuskan penggunaan Revolve. Di tengah pembicaraan mereka, warga yang kebetulan berada di sana menyaksikan mereka berbicara, sehingga membuat para warga iri. Di sana ternyata juga muncul pria berjubah hitam yang ternyata bernama Red Keeper yang sedang membawa balon sebagai tanda untuk G-Series dan Ayuka. Bersamaan dengan itu, Fobia lantas pergi dari sana dan G-Series meminta Ayuka untuk tak mempercayai apapun perkataan Fobia. Sebelum G-Series pergi, Ayuka lantas mengajukan permintaan padanya untuk menyelamatkan Shotaro dan Rinko. Sementara di tempat lain, Shotaro dan Rinko yang tertangkap mencoba menyadarkan dua orang yang menyekap mereka agar mengungkapkan isi hati mereka lewat kata-kata. Sedangkan di perjalanan, Ayuka yang mulai percaya pada G-Series lantas menanyakan tentang apa yang harus ia lakukan di dunia itu. Karena menurut G-Series, Ayuka harus menyelesaikan suatu misi setiap ia sampai di dunia yang baru untuk menemukan item resales-nya. Dan untuk dunia yang kini ia datangi, Ayuka pun menyadari bahwa misi di dunia itu adalah menyelamatkan Rinko dan Shotaro. Keesokan harinya akhirnya G-Series berhasil menyelamatkan kedua kakak beradik itu dan membawa mereka pergi. Namun di tengah pelarian, mereka dikelilingi warga kota yang memandang mereka dengan pandangan yang sinis. Di sini Rinko dan Shotaro lantas meminta warga kota untuk mengungkapkan isi hati mereka dengan suara agar mereka tak lagi membohongi hati mereka. Di saat yang sama lagi-lagi Fobia muncul dan meminta G-Series pergi serta meninggalkan Ayuka bersamanya. Karena ia mengetahui bahwa waktu G-Series di dunia itu sudah hampir habis. Dari sini G-Series akhirnya menyadari niat Fobia yang mengincar limit waktunya untuk merebut Ayuka. Untuk memaksanya, Fobia lantas berubah ke wujud satrianya dan memulai pertarungan dengan G-Series. Di sini Fobia pun tak menyangka G-Series mampu berubah di dunia lain. Pertarungan pun terus berlanjut. Saat mengetahui waktunya hampir habis, G-Series meminta Ayuka bernyanyi bersama Shotaro dan Rinko untuk menyentuh hati warga kota yang menentang mereka. Di sana Ayuka pun mulai bernyanyi di hadapan semua warga kota bersama kakak beradik itu. Seketika itu juga nyanyian itu pun diikuti warga kota dan membuat hati mereka bersatu dalam sebuah lagu. Sementara Fobia yang menyadari dunianya berhasil diubah oleh G-Series dan Ayuka, lantas membuat Fobia tak jadi merebut Ayuka darinya. Di saat yang sama, tak diduga di sini Ayuka menemukan item Rift Cells pertamanya dan memasukkan item itu ke dalam aplikasi Revoke di ponselnya. G-Series pun mengatakan bahwa itulah misi yang harus Ayuka lakukan untuk membuktikan pencapaiannya. Di saat yang sama, Ayuka pun lantas berterima kasih pada G-Series karena telah menyelamatkan kedua kakak beradik itu. Bersamaan dengan itu, lagi-lagi G-Series pun membunuh Ayuka untuk melanjutkan petualangan mereka ke dunia yang berbeda. Demikianlah alur cerita Sentika G-Series part 1 kali ini. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari kami.